aku lihat Bapak itu udah malaikat iya, superhero iya. Saya peduli banget penampilan Kak, jujur aja. Saya tuh harus match bajunya gitu. Jadi kadang-kadang memang pengen nih baju nih, tapi nggak ada beras. Udahlah beras dulu lah gitu Kak. Waktu kamu wisuda, Bapak kan nyeletuk. Kayaknya Bapak yang paling miskin di antara semua orang tua yang hadir di sini. Saat Bapak menyebutkan itu, apa yang kamu rasakan? Selamat pagi teman-teman podcast Ruang Redaksi. Saya Ayu. Kali ini kita bersama Bapak Joni Setia Parluhutan Sinaga. Selamat pagi Bapak. Dan di sini juga ada Ance Cassandra Febiola Sinaga. Pagi Sandra. Pagi Kak. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Sandra ini seorang influencer yang videonya baru aja meledak dengan view sekarang 27,3 juta. Iya Kak. Itu dengan jumlah likes 5 juta juga di TikTok. Emang video apa sih Sandra yang meledak itu di TikTok? Itu video tentang saya ceritain bapak saya, perjuangannya mukulin saya. Emang perjuangan apa yang Bapak lakukan buat Sandra? Ya kami ini kan Kak 5 bersaudara. Di sini kami 3 bersaudara kuliah gitu. Jadi bapak ini berjuang untuk kuliahin kami 3 anak-anaknya gitu Kak. Bapak ini banyak yang dikerjain. Jualannya udah ganti-ganti saking ini giginya kuliahin kami gitu Kak. Oh gitu. 5 bersaudara tadi ya Pak? Iya. Oh gitu. Sandra ini anak keberapa? Saya anak kedua. Anak kedua dari 5 bersaudara. Di atas saya itu cowok. Dia itu masih masuk semester 8. Itu kenapa kemarin di bawah saya karena sempat kerja. Di bawah saya itu masuk semester 6 Kak. Oh oke. Nah kita ngomong-ngomong tentang video yang viral tadi. Sandra kenapa sih kok tiba-tiba bikin video atau foto-foto yang slide itu? Kenapa? Apakah karena momen ini wisudaku atau ada alasan lainnya? Nah, gini Kak, saya itu buat video itu saya mau nunjukin siapa di balik saya mencapai gelar sarjana ini. Siapa dia di balik sosok itu. Saya mau pamerin bapak saya ini bahwa dia itu sehebat itu bisa sekolahkan saya gitu Kak. Nggak ada kayak unsur pengen validasi, enggak. Saya cuma pengen mau satu dunia bila perlu Kak. Bapak saya ini hebat. Tahu bahwa pengorbanan Bapak Sandra seperti itu ya. Oke. Nah, yang aku lihat kan Sandra ini bukan hanya bikin video itu tujuannya bukan cuma buat viral, tapi aku lihat nih di akun TikToknya Sandra udah banyak postingan-postingan dengan view yang banyak juga. Jadi memang apakah ini memang disetting oleh Sandra supaya ini bisa menjadi mungkin langkah pertama setelah wisuda atau gimana? Sebenarnya nggak ada kepikiran ke situ Kak. Cuman kemarin saya ngepost itu, saya juga kaget Kak. Loh, saya post pagi Kak. Saya tuh jam 10 saya pergi main sama temen saya itu ke tempat yang gak ada jaringan. Jadi saya nggak tahu loh Kak. Nggak tahu sama sekali apa yang terjadi sama video yang diupload. Iya, pulang malam jam 7 malam Kak. Saya buka HP nih Kak, mau pengen lihat foto-foto. Tiba-tiba udah ada jaringan loh Kak. Tiba-tiba loh, apa ini kayak meledak HP saya Kak, banyak notifikasi. Saya lihat lah, di situ sudah 13 juta Kak yang nonton. Pertama saya saat itu ya 13 juta. 13 juta. Sekarang sudah 27,3 juta. Di IG juga tiba-tiba kan Kak, saya buka IG, loh kok udah ada yang nge-repost di IG gitu Kak. Bahkan like-nya udah 250.000 Kak. Tiba-tiba banyak yang nge-tag gitu Kak. Saya juga terkejut, kaget Kak. Ini lebih kaget daripada video-video kamu yang viral sebelumnya? Iya, lebih kaget Kak. Yang sebelumnya kan karena memang saya tujuannya ngonten, saya kan memang pengen tujuannya banyak viewers karena ngonten. Tapi ini Kak, nggak ada kepikiran mau banyak viewers, enggak. Dan video yang viral kemarin yang 27,3 juta itu memang tidak direncanakan mau viral. Yang penting posting aja mau nunjukin pengorbanan Bapak. Iya, pengen aja. Kita enggak luar biasa ya. Tiba-tiba sudah viral meledak videonya 3 di akun TikTok ini Cassandra ya. Iya. Nah, jadi setelah lulus kuliah di prodi apa, jurusan apa? Saya itu dari jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2020 Kak. Universitas Palangkaraya. Universitas Palangkaraya. FISIP, Fakultas FISIP Kak. Latar belakang Sandra ini dari mana sih? Aku dengar dari logatnya kan kayaknya bukan orang Kalimantan. Bisa diceritain nggak dari mana? Saya bukan asli dari Kalimantan. Saya itu dari Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Saya itu
bisa sampai di sini kuliah di sini tuh pertama awalnya karena saya ini ngambil dua pilihan kemarin kuliah Kak. Satu di Medan, satunya lagi di sini memang. Yang di Medan ini pilihan saya Kak. Yang di Palangkaraya ini pilihan Orang tua? bapak saya. Iya, bapak saya langsung. Kenapa bapak saya pilih di sini? Karena di sini tuh ada keluarga memang Kak. Keluarga kakeknya, dari kakeknya bapak itu kan ada keluarga. Jadi bapak percaya biar ada yang jaga saya di sini. Nah kebetulan lolosnya masuknya di sini Kak. Ternyata doa Bapak lebih kuat daripada doa Sandra. Lebih didengar Tuhan ya. Jurusannya Sandra milih sendiri atau Bapak milihkan yang penting di Palangkaraya, sisanya terserah Sandra? Nah itu kemarin bingung juga Kak, karena saya SMK dari jurusan administrasi perkantoran. Loh ini ada administrasinya sama gitu kan, jadi saya ambil jurusan ilmu administrasi negara biar saya rasa sejalan mungkin dari SMK gitu Kak. Oh iya benar-benar. Oke, yang aku dengar ya banyak cerita bahwa orang Batak ini pekerja keras. Nah, apakah Sandra selama masa kuliahnya pernah mencoba pekerjaan sampingan selain kuliah, belajar di kampus? Iya pernah sih Kak. Jadi pertama kali saya di semester 2 itu saya kerja jadi bungkus-bungkus sayur Kak. Bungkus sayur gimana? Packing Iya, gimana? packing. Jadi kan ini ada kemarin usaha orang itu jual sembako online Kak. Jadi ada yang tukang packingnya itu saya, ada kurirnya, ada yang tukang belanjanya gitu Kak. Jadi ini kerjanya dimulai dari jam 5 karena ini jam 6 harus sudah diantarkan Kak ke rumah-rumah gitu. Jadi mulai dari jam 5 itu saya udah pergi kerja, kadang-kadang juga kalau rame orderan Kak itu jam 3 pagi saya udah pergi kerja Kak, jam 3 pagi tuh. Jam 3 subuh ke tempat kamu bekerja? Iya Kak. Yang packing, itu jauh dari kos kah? Itu dekat aja Kak. Dekat aja? Nggak jauh, untungnya nggak jauh. Jadi makanya kadang-kadang itu di kalau kuliah kadang ngantuk Kak. Karena bangunnya lebih pagi dari biasa ya? Iya. Tapi nggak mengganggu jadwal kuliah kan? Hanya ngantuk aja? Nggak mengganggu Kak, ngantuk sih iya nggak mengganggu. Berapa lama Sandra bekerja sebagai packing sayuran online? Itu nggak lama sih Kak, paling berapa bulan, lupa saya berapa bulan, tapi nggak nyampe setengah tahun. Tapi itu terjadinya saat di semester awal atau semester akhir? Di semester 2 Kak. Semester Awal 2. itu pertama kali saya kerja. Nah selesai itu Kak, saya udah nggak kerja situ lagi kan Kak. Nah ini saya hobi menari, menortor di Batak Kak, menortor. Jadi itu saya menortor awal mulanya itu di organisasi saya. Nah kebetulan karena saya sering menortor, ada owner dari sanggar yang notice saya. Bahwa kamu punya kemampuan? Iya gitu, di notice. Jadi akhirnya dia ngajak saya untuk masuk ke sanggar jadi anggotanya. Jadi itu ada job di acara pernikahan itu jadi motor gitu Kak. Jadi dari situ ada penghasilan saya. Jadi setelah itu juga saya kan ini Kak suka makeup. Saya tuh kemana-mana pengen cantik aja gitu Kak. Jadi owner itu juga tahu gitu Kak. Kalau kamu punya kemampuan di bidang itu. Jadi dilihatnya, oh ini kayaknya bisa ini gitu. Jadi kebetulan sanggar itu juga menyewakan ulos untuk acara nikah kah atau acara priwed kah gitu. Jadi namanya Sanggar Raut Baringin gitu Kak. Sanggar Raut Baringin. Iya, jadi kebetulan kemarin sering ada kliennya untuk priwed. Jadi ownernya itu mempercayakan saya untuk jadi make-upnya. Iya, karena dilihat hasil makeup saya mungkin lumayan gitu Kak. Jadi saya dipanggil untuk makeup. Dari situ saya buka usaha makeup Kak. MUA berarti? Iya. Oh, iya. Saya buka usaha makeup. Jadi uangnya saya kumpulin untuk menambah-nambah alat makeup saya gitu Kak. Nah setelah itu ada juga karena saya aktif di organisasi juga Kak. Ada nih kemarin organisasi kami yang buat poker berwirausaha. Ya kebetulan nih aku dan tetangga kosku itu kami akrab banget. Diminta beberapa orang untuk menjalani poker ini. Kami mereka modalin kami untuk jualan di pasar Ramadan. Iya. Kamu ngambil tantangan itu? Iya, kami ambil karena mereka bilang keuntungan buat kalian. Modalnya aja balikin, gitu Kak. Jadi kami kan kayak posisinya di situ di tahun 2022. Di situ masa-masa terpuruk kami banget Kak, sumpah. Kenapa? Terpuruk banget. Di situ sama sekali di tahun itu, tahun 2022, sama sekali nggak ada kiriman dari orang tua. Bahkan kami yang ngirim ke sana, gitu Kak. Karena setelah pandemi COVID itu kah? Iya, dan
Iya, karena pandemi itu jualan kan nggak lancar Kak. Iya. Iya, jadi di situ tahun terpuruk kami. Jadi kami ambil kesempatan itu Kak. Kami jualan di pasar Ramadan kurang lebih 2 bulan. Jadi dari situ ada keuntungan dan masih ada semangat kerja kami Kak. Iya. Semangat jualan itu ada karena kami lihat untungnya enak gitu kan Kak. Kami jualan di kos dulu Kak. Di kos dulu itu ayam geprek. Ayam geprek. Itu open order berarti Iya, sistemnya? order Kak. Kami yang ngantar juga ke kos-kos teman. Jadi setelah itu kami berencana buka booth gitu Kak di pinggir jalan. Ada kebetulan kenalan punya booth gitu Kak. Dia ngasih ke kami. Oh, oke. Ya, jadi kami jualan itu kurang lebih cuma sebulan aja Kak di booth itu. Karena uang ini udah terkumpul, akhirnya kebetulan ada ruko kosong. Akhirnya kami berdiskusi, gimana kalau kita buka kafe aja? Karena itu bekas kafe Kak. Berdiskusi kami gimana kalau buka kafe karena untuk di booth ini itu tidak memungkinkan lagi. Itu tempatnya sempit banget Kak. Jadi kami nggak leluasa jualan. Jadi kami berunding. Sebenarnya modal untuk buka kafe ini dari yang kami hitung Kak masih setengah terkumpul. Masih setengah. Oh, belum Iya, sampai tujuan belum, ya? Belum. Tapi kami karena udah ngambil keberanian kami pinjam ke sana kemari. Ke sana kemari kami pinjam, akhirnya terkumpul, kami belanja, kami sewa, pokoknya semua udah kami buka langsung. Usaha apa itu yang terakhir? Itu masih kafe Kak, itu kemarin kontraknya 6 bulan loh Kak. Kami sampai 6 bulan selesai. Nah setelah itu kan ada hasil dari situ Kak, dari kafe itu. Tapi sebelum kafe itu selesai, saya udah suka nail art gini Kak. Ini kebetulan nggak pakai ya, ini sisa kemarin wisuda. Jadi ini saya suka nail art, suka kuku saya cantik gitu Kak. Jadi saya karena mahal ke ini kan Kak. Iya, sekali ke salon kan bisa 80 ke atas ya. Iya. Jadi saya tertarik buat beli Buat belajar alat-alat nail art. Saya tertarik kan Kak. Dari situ ada yang notice teman-teman saya, ih nail art dong aku gitu Kak, nail art dong katanya. Ya udah datang awalnya itu cuma lesehan aja Kak di meja kecil, sakit banget lu pinggang Kak. Iya kan harus nunduk dan nggak enak juga ke klien saya, soalnya kan mereka lesehan di lantai gitu, saya nggak enakan Kak. Jadi setelah selesai kafe itu uang saya ada lagi kan Kak, saya kumpulin lagi untuk beli alat nail art lagi Kak, sama perintilannya. Kos itu juga saya sulap jadi studio saya. Iya yang jadi pokoknya di kamar kami itu sempit semua barang, karena barang dari depan ini saya pindah ke kamar biar ini jadi studio saya. Berarti saat ini bisnis Sandra yang terbaru itu nail art? Iya, nail art Kak. Muanya sambil jalan? Iya, jalan. Nail art. Sekarang itu yang jalan nail art dan make up ya. Kadang-kadang kalau ada manggil menari juga saya datang gitu. Saya mau gitu Kak. Berarti selama Sandra kuliah ini sudah banyak banget pekerjaan yang dilalui ya, mulai dari packing sayuran, nari juga bisa, make up juga bisa. Habis itu nyoba buka kafe, terus yang terakhir ini nail art. Iya, bahkan saya juga pernah kemarin sering ngejob MC juga Kak. MC. Iya, sering juga kemarin. Jadi ya ke acara ulang tahun lah, acara inilah pelantikan Kak, itu sering juga Kak dipanggil. Nah, Sandra setelah mencoba banyak pekerjaan dan tantangan yang diambil oleh Sandra, pernah ada ngerasa takut gagal nggak saat ngejalaninnya? Pernah Kak. Itu bukan rasa takut gagal ini ya, waktu saya make up ya Kak. Saya lihat orang kliennya Kak. Contohnya kayak rambutnya Kak nanti agak susah pegang gimana ya. Kadang-kadang saya takutnya di situ Kak. Contohnya saya lihat orangnya, aduh ini bisa nggak ya nanti aku pegang rambutnya Kak. Ragu ya. Kadang-kadang gitu Kak. Tapi ya udah percaya aja lah. Misalnya dia minta ini, sebelum besoknya saya lihat YouTube caranya. Oh, kamu belajar dulu ya? Aku lihat oh bisa lah ini gitu kan Kak. Besoknya oh bisa gitu. Dan ada juga misalnya orang nail art Kak. Minta motif. Dia mau yang kayak gini nih motifnya. Iya. Aduh kayak mana pula ini gitu kan Kak. Jadi sebelum dia minta itu aku belajar dulu di kuku palsu Kak. Belajar dulu di kuku palsu. Jadi ini Kak bisa nggak? Oke bisa Kak, datang sekarang gitu. Oke. Ya. Jadi kamu nggak yang jadikan klien itu percobaan, tapi kamu belajar dulu ya belajar buat dulu cutting Kak. skill. Iya, kadang-kadang adikku jadi ini ya korbannya aku buat belajar. Contohnya, sini dulu rambutmu, belajar ini dulu gitu. Nah, Sandra ini kan aku lihat sosok perempuan yang pekerja keras dan nggak takut untuk mencoba hal baru. Nah, hal itu tuh Sandra dapat dari mana sih, Prof? Itu sudah diajarkan dari kecil sih Kak. Diajarkan bapak sama mama, karena dari kecil
kami kan profesi bapak kan jualan kak. Jadi mungkin darahnya itu mengalir ke Sandra ya dan anak-anak yang lain. Entah kenapa kak, dalam hal berjualan ini atau berusaha ini kak, saya tuh kayak lebih dominan banget ke situ kak. Karena mungkin dari kecil udah biasa. Saya tuh dari kecil itu kayak jualan, kakak tahu popcorn yang 1000-an gitu dulu, Iya, 1000-an. Itu saya pakai keranjang di pesta-pesta, saya jual keliling gitu kak. Dari kecil Dari ya? kecil itu. Pulang sekolah saya udah harus jualan itu. Nggak boleh nggak. Iya kak. Memang itu waktu itu kehendak sendiri kah atau gimana waktu Awalnya memang disuruh loh kak, tapi lama-kelamaan kan biasa kak. Jadi tanpa dibilang, oh udah tahu. Saya sendiri yang ngambil keranjang, saya ini udah jalanin gitu. Jadi pengalaman itu yang jadi pendorong Sandra mencoba hal-hal baru waktu di kuliah ya? Dan gini kak, kalau misalnya saya nggak berusaha, saya cuma mengharapkan kiriman dari orang tua itu nggak bisa. Mending kami pulang nggak usah kuliah gitu. Kayak saya misalnya, saya udah sekian tahun, umurku udah sekian. Oke lah masih kuliah, tapi masa nggak bisa di umurku yang sekian bisa menghasilkan uang gitu kan kak. Mas mikirlah, nggak mungkin lah minta dari orang tua terus gitu kan kak. Makanya ya udahlah cari sampingan apapun. Awalnya memang gitu kak, cari udahlah mau kerja apapun yang penting adalah seenggaknya jajanku sendiri. Itu yang aku pikirkan kak, seenggaknya jajanku sendiri, biar nggak minta dari orang tua. Jadi sampai saya udah kerja itu, mama itu paling ngirim uang kos, itu kewajiban sih kak, uang kos dari mereka. Jadi kalau untuk makan kami kadang-kadang nggak minta, tapi ya udah nyari sendiri ya. Nyari sendiri. Bahkan abang adikku juga gitu, misalnya kayak adikku seminar yang ada uangnya, didatengin. Seenggaknya kan misalnya dapat snack, ya udah berapa kilo beras gitu kak, gitu kami caranya. Gitu. Dari banyak pekerjaan yang dicoba oleh Sandra saat waktu kuliah, ini berapa sih Sandra kira-kira fee-nya, bayarannya? Apakah itu cukup buat menghidupi Sandra dan kalau sebenarnya dibilang cukup sih enggak sih kak, tapi dicukup-cukupkan aja. Karena kan misalnya jujur aja kak, aku orangnya suka banget ini penampilan, saya peduli banget penampilan kak, jujur aja saya tuh harus match bajunya gitu. Jadi kadang-kadang memang pengen nih baju ini tapi nggak ada beras, ya udahlah beras dulu lah gitu kak. Jadi pilihannya antara mau fashion atau bahan pokok. Iya, jadi makanya kalau misalnya pengen banget kan baju baru contohnya, ya udah cari ke thrift. Paling murah udah. Alternatif lain ya? Iya, jadi kalau di saya itu thrift itu 15.000 udah mahal kak. Emang harusnya berapa? Ya 5.000 10.000 baru saya beli kak. Malah ada thrift baju. Rata-rata nggak ada thrift bajuku yang 15.000, nggak ada kak. 10 ini aja 10.000 kak. Kemampuan luar biasa. Itu masih nego sama yang jual? Atau memang kamu menemukan harga memang barang aku carinya yang murah kak. Kan thrift nggak mungkin lagi nawarkan gitu. Udah harga murah. Jadi karena aku peduli penampilan, ya udah jalan pintasnya aku cari yang murah aja gitu kak. Sandra ini kan waktu kuliah udah banyak banget pengalamannya ke belakang. Udah jadi tukang packing, bisa menari tortor, bisa dipercaya jadi MUA juga, kemudian buka kafe dan terakhir nail art. Nah, setelah wisuda, setelah yang video viral kemarin, apa langkah yang akan Sandra ambil selanjutnya? Dan aku dengarkan Sandra tidak balik ke kampung halaman, tapi akan melanjutkan di Palangkaraya. Iya, jadi kemarin itu 2 bulan yang lalu sebelum saya wisuda itu kan kak, setelah sidang, di situ lagi naik-naiknya FYP TikTok saya. Ternyata saya tinggal kak, saya ke Gumas cari modal wisuda saya, ke Gumas saya kerja jadi di sawitan, bantu-bantu panen kak. Gumas ini linknya mau dari mana? Itu ada keluarga saya kak. Jadi ke Gunung Mas bantu pekerjaan yang ada kenalan keluarga situ ya. Nanti kalau misalnya sudah cukup baru kamu balik ke Palangkaraya lagi. Itu, kak, setelah ada modal saya kuliah, baru kemarin seminggu pokoknya dekat waktu wisuda itu saya balik ke Palangkaraya karena udah ada uang dari sana gitu kak. Jadi itu kemarin tadi kak. Jadi lupa. Balik setelah wisuda apa yang kamu lakukan? Kan, udah sempat FYP loh kak, FYP. Ternyata saya tinggal ke Gumas itu kurang lebih 2 bulan kak. Jadi mati lagi akun saya, padahal udah sempat ada endorse dari situ kak. Nah jadi kebetulan ini saya post, walaupun nggak ada niat mau rame, ternyata rame sendiri kak, viral.
Jadi saya pengen jalannya dari sinilah saya aktifkan lagi untuk konten, untuk pokoknya biar ada masukan lagi dari TikTok ini. Itu rencana saya yang pertama, Kak. Terus nanti rencana saya yang kedua tetap cari kerja, Kak. Tetap cari kerja biar ini sampingan, Kak, atau yang itu. Oh ya, gitu, jadi akun TikTok atau Sandra sebagai influencer ini hanya sebagai sampingan, tapi nanti akan mencari pekerjaan yang lain ya. Pekerjaan lain yang pekerjaan tetapnya gitu, Kak. Tapi kalau ini pengen saya bangun lagi, Kak, gitu. Akun TikTok ya? Iya, Kalau selama ini sudah ada endorsement masuk kah? Apalagi setelah videonya meledak? Kalau kemarin itu, Kak, ada endorse, sudah berapa kali saya di endorse. Kalau yang sekarang itu memang ada yang ngechat pengen endorse gitu, Kak, tapi belum konfirmasi gitu, Kak, sekarang ini. Oh, oke. Ternyata luar biasa banget ya perjalanan Sandra dari kampung halaman habis itu kuliah di Kalimantan yang cukup jauh begitu. Kemudian banyak pengalaman pekerjaan yang sudah Sandra lakukan waktu kuliah hingga videonya ini di TikTok jadi viral ya, 27,3 juta views ya gitu. Jadi ternyata Sandra ini adalah anak perempuan dari keluarga yang pekerja keras ya. Bapak Joni Sinaga ini sudah kali keberapa Pak menginjakan kaki di Palangkaraya ini? Inilah yang pertama. Oh, ini yang pertama. Dari dulu pengennya ke sini sejak pertama lah Cassandra ke sini, pingin juga mendampingi hari itu, tapi rezeki kita kan terbatas. Jadi biarlah suatu saat nanti gitu pikirannya, atau jumpa di sana juga, ya kesampaian juga hari ini. Ternyata ada dalam rencana Tuhan ya Pak ya, diizinkan Bapak diizinkan Tuhan juga menginjak bumi Kalimantan. Ini tadi kan saya sudah mendengarkan cerita Sandra nih Pak, kerja kerasnya dia waktu kuliah, bangun jam 3 pagi, jadi membantu mempacking sayuran, jadi kuliahnya ngantuk, kemudian juga ada MUA, terus dipercaya jadi penari juga, habis itu buka kafe, dan yang paling terbaru ini Sandra lagi belajar kemampuan nail art. Nah, kebetulan juga Sandra sudah selesai wisuda ya kuliahnya. Nah, itu adalah perjalanan yang cukup keras Pak. Apalagi saya sebagai anak perempuan, saya belum tentu bisa jadi seperti Sandra gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang Bapak tanamkan di keluarga kepada anak-anak gitu, khususnya kepada Sandra, perempuan hingga saat ini yang sudah berhasil menyelesaikan pendidikan S1-nya Pak? Sebenarnya jujur, nggak ada kiat khusus, tapi saya tanamkan sama anak-anak karena belajar dari pengalaman, belajar dari hidup. Sewaktu masih kecil, saya itu dulu anak yatim piatu. Jadi udah diajarkan bagaimana hidup keras di rumah yang membesarkan kita. Jadi saya ajarkan sama anak-anak, anggaplah kalau kalian jauh, anggaplah bapak dan ibu itu nggak ada, supaya kalian lebih bersemangat lagi. Jadi apapun nanti pekerjaannya di sana, nggak usah milih-milih, yang penting halal, yang penting dapat duit, yang penting bisa makan gitu, itunya. Yang kedua saya tanamkan sama orang itu supaya jangan pernah gentar sama jangan pernah takut. Wajar ada kegagalan dalam hidup, semua orang pasti mengalami kegagalan dan tak ada yang namanya sempurna. Pasti siapapun orangnya pernah juga gagal. Hanya satu yang sempurna, mungkin mantan Bapak Presiden kita, Jokowi aja yang sempurna kurasa untuk saat ini. Nggak pernah gagal, dimanapun nggak pernah gagal. Pak, tadi kan Bapak sebutkan waktu Sandra pindah ke Kalimantan, itu Bapak tidak turut mengantarkan. Nah, apakah selama Sandra menempuh pendidikannya di Kalimantan ini, Bapak ada rasa ketakutan melepaskan anak perempuannya ke tempat yang jauh dari kampung halaman? Ya, jujur ya, semua yang punya anak cewek itu ada rasa was-was, ada rasa khawatir. Yang namanya jauh, bukan kayak di kampung kita dari Balige ke Medan dekat, bisa cuma 4 jam naik bis. Ini kan mesti mengeluarkan biaya lagi yang sekian-sekian, belum lagi waktunya. Jadi ada juga rasa was-was, tapi kita serahkan juga sama yang di atas, kita percaya
Sebab prinsipnya gini, jangan kita terulang lagi kisah-kisah seperti kisah kakek saya waktu kecil. Kakek saya itu istilahnya nggak berani membuat anaknya jauh dari sampingnya, ujung-ujungnya ya gitulah. Bapak-bapak kami dulu sama paman kami yang nggak ada sekolah. Takutnya ya banyaklah pertimbangannya, rasa was-wasnya gitu banyak kali. Jadi saya nggak mau sifat-sifat seperti itu terulang sama saya. Biarlah anak-anak itu mencapai mimpinya sendiri tanpa dibatasi. Kecuali kalau saya tidak mampu lagi, ya saya menyerah gitu. Kalau Tuhan masih memberi tenaga dan masih bisa memberi kesehatan dan pemikiran yang sehat, saya laksanakan. Itulah tugas saya. Berarti Bapak membebaskan pilihan anak-anak, namun Bapak juga tetap mengarahkan pilihan yang terbaik kemana? Ya, semua kebebasan pilihan seperti kemarin itu yang udah Sandra tadi sampaikan, jurusannya terserah dia. Yang penting kuliahnya. Saya nggak peduli dimanapun jurusannya, yang penting kuliah mesti sekolahnya yang tinggi. Jangan seperti saya ini. Pertama di hari awal sudah bilang saya ini anak yatim. Jadi bagaimanalah sikap seorang ibu atau seseorang yang kita tempang itu bisa memberi kita itu istilahnya sekolah yang layak, nggak mungkin. Padahal kan anak-anaknya juga ada. Ya pasti orang itu kan mengutamakan anaknya, nggak mungkin kita diutamakan. Makanya anak-anak saya suruh sekolah yang tinggi. Sebab di sekolah itulah kau dapatkan nanti apa yang kau inginkan. Tanpa sekolah semuanya tak berarti. Belajar itu tak berat, semua mesti belajar. Tak mesti memang di sekolah. Seperti yang saya alami, saya cuma tamat SD, tapi berjuang saya sampai saya bisa minimal lah, jangan kayak tanda kutip seperti buta huruf, seperti yang nggak pernah sekolah. Saya berusaha seperti itu. Bapak, yang tadi Bapak ceritakan, ini baru pertama kalinya Bapak ke Kalimantan Tengah ya, khususnya Palangkaraya. Berarti selama 4 tahun itu komunikasi keluarga hanya via telepon? Iya, iya komunikasinya Pak, ya? Cuma bisa lewat via apalah PC gitu iya, namanya, video call. Sampai adiknya itu rindu kali nangis-nangis mau jumpa sama dia. Dan ini setelah rencananya kemarin setelah wisuda dianya mau pulang kampung. Dan adiknya pun udah nunggu-nunggu di kampung. Tapi semuanya kan kita ulangi tadi tergantung sama yang datang. Apapun rencana kita. Satu kendalanya biaya ke kampung kita hitungkan juga. Soalnya kalau ke kampung kami itu, kalau apalagi ini menjelang Nataru itu minimal itu kalau saya bilang PP 7 jutaan lah biar bisa pulang kampung. Jadi kita berpikir juga 7 jutaan itu kalau kita di sini udah hampir dapat setengah hektar loh sawitnya, lahannya. Jadi nggak mungkin, nggak mungkin kita buang uang untuk setengah hektar, nggak mungkin lagi. Jadi kita pikir-pikirlah dulu, tapi tergantung, makanya saya bilang tadi tergantung semua sama yang di atas. Apapun rencana dan tujuan kita, kalau Tuhan berkata lain, kita nggak mampu melawannya, ya gitu. Syukurnya setelah 4 tahun Bapak bisa bertemu Sandra ya itu Pak, pun dengan mujizat dengan mujizat. Satu catatannya dengan kemarin udah kasih tahu sama saya pernah udah meja hijau lah dibilangnya gitu, Pak saya udah meja hijau, bentar lagi disematkan lah, dilantik di wisuda. Ditanya cemana Pak, apakah Bapak sama Ibu bisa ke sini untuk mendampingi saya nanti? Ditanya apakah itu hal yang penting? Ya penting sekali. Saya ingin itu. Lagian udah lebih dari 4 tahun saya ke sini, Bapak belum pernah ke sini. Jadi saya ingin ada yang mendampingi saya. Kemarin itu bulan 9. Jadi sempat down dia karena nggak ada positif dari kami mengiyakan. Belum ada jawaban Belum ada jawabannya. Ya kita tengok di situlah nanti kalau ada nanti yang istilahnya rezeki kita ditambahkan Tuhan ya bisa datang ke situ. Tapi kalau gini-gini aja abangmu lah sama adikmu yang mendampingi, ku bilang sempat down dia sampai istilahnya mager lah. Kalau istilah anak muda sekarang mager, bad mood. Makanya pelariannya ke Gumas kemari. Cari apa? Cari istilahnya suasana refreshing baru, lah, refreshing. Biar nggak kepikiran Pak jawaban Bapak. Kepikiran.
Sampai kemarin itu kalau nggak salah sampai Desember lah, ada tanggal 1 Desember tiba-tiba aja ini rencananya ke sini. Ku bilang, aku mau ke situ, ku bilang. Jadi Sandranya kemudian melonjak kegembiraannya, nggak percaya. Kenapa tiba-tiba gitu Pak? Iya, itu kan semua kurasa udah diatur Tuhan. Nah, aku pun nggak tahu aku rencananya ke situ. Ternyata ada jalannya Ya, Pak ya. ternyata ada jalan tersendiri. Kita aja nggak tahu ada rencana Tuhan di balik ini semua. Kemarin berarti Bapak mendampingi Sandra dari pagi kah? Pas saat wisuda? Ya, Dari mulai pagi ya Pak ya. Nah, yang saya tahu dari videonya Sandra, kenapa sih Pak saat Bapak mendampingi Sandra wisuda di kampus, Bapak menyebut kayaknya Bapak yang paling miskin dari semua orang tua yang ada di sini? Iya, sampai sekarang pun terharu mendengarnya. Gini, ku tengok yang hadir di aula itu, aula Unpar itu, rata-rata bawa mobil, penampilannya saya bilang lah yang kayak biasalah ke kondangan kemana penampilannya udah diatur. Jadi minimal lah bawa mobil lah. Jadi saya ke situ cuma kalau dari rumah bisa juga jalan kaki karena dekat juga sama Unpar. Makanya aku bilang begitu dia keluar dari aula pelantikan, aku menitikan air mata. Aku bilang sama ini langsung. Kurasa San, semua yang hadir, ku tengok mobil yang berparkiran itu, sama penampilan, sama apa yang ada di jarinya, semuanya lah. Kurasa akulah orangnya untuk saat ini yang paling miskin, ku bilang. Kenapa begitu Pak? Ya tengoklah orang-orang ini. Gimana penampilan dan keadaannya. Yang kedua, ku bilang kayak gitu. Karena saya sadar dari kampung pun saya ke sini karena diutangi ongkosnya. Jadi mengharapkan balik biar ongkosnya balik itu kita nggak tahu, tergantung juga sama yang di atas. Kalau nggak balik ongkosnya aku nggak pulang kampung gitu. Selamanya nanti di sini memang gitu awalnya. Rencananya aku dari kampung cobalah mencari suasana yang baru dan rezeki yang baru. Yang kedua, karena ada pemikiran gitu, aku itu kalau dibilang termasuk ada rohanian lah. Bukan ku bilang aku udah tamat dari agamanya, bukan. Tapi sedikit banyak apa yang isi dalam kitab itu saya baca. Yang pertama kayak Nabi kita lah ya, junjungan itu Ibrahim lah sama ya kepercayaan orang Islam. Itu pergi dia dari tanah Uz, dari Irak ke tanah yang dijanjikan. Ya mungkin inilah bumi Kalimantan, inilah tanah yang dijanjikan itu. Saya pikir saya jauh dari Sumatera. Kuanggaplah Sumatera itu Iraknya atau Uznya. Inilah bumi Kalimantan ini sebagai tanah kanannya. Dan akan saya berikan juga sama anak cucu saya. Itu kepercayaan saya. Makanya Bapak mempercayakan Sandra untuk kuliah di sini, Pak ya? Iya, mempercayakan anak-anak saya kuliah di sini. Dan semuanya harus di sini. Bukan maksudnya supaya makin padat bumi Kalimantan, bukan. Memang gitulah supaya ada pemerataan. Di Sumatera itu aja pergaulannya Batak semua, kalau enggak Jawa. Sini mencari suasana yang beda dulu. Saya pingin lebih dekat dengan orang-orang setempat, orang-orang Dayak. Karena setahu saya orang Dayak sama Batak itu masih hampir sama, satu rumpun dari sononya. Yang namanya kalau Dutro Melayu kalau nggak salah. Melayu. Ya itu ya sepengetahuan saya. Bapak ketemu Sandra saat Sandra disematkan gelarnya Pak ya, 4 tahun. Saat itu gimana Bapak melihat Sandra, anak perempuan yang akhirnya sudah selesai menempuh pendidikannya? Apa yang Bapak harapkan ke Sandra? Yang tadi pertama rasa terharu. Yang saya pikirkan yang tadi yang saya bilang tadi dari awal, mungkinlah saya yang paling miskin. Yang kedua, saya bangga karena gini, karena saya yang paling anak sulung dari keluarga besar saya Sinaga di kampung. Saya bangga, ada kebanggaan tersendiri. Sebab yang pertama memecah rekor kan ada anak saya mendapatkan gelar kesarjanaan. Itu yang kedua. Yang kedua, ada kebanggaan tersendiri bagi saya. Saya sebagai hanya tamatan SD, anak yatim, bisa menyekolahkan dengan keadaan yang pas-pasan aja. Hanya bermodalkan dekat. Kayak kalau orang Batak bilang margogo ijur bari lah.
istilahnya kalau orang Batak margogo jurbari, nggak ada yang diharapkan tapi nekat. Itulah kalau prinsip kami orang Batak margogo jurbari, memang itulah keasliannya. Tekad banget. Oh ya Pak, yang saya lihat juga Sandra ada mengupload foto Bapak berjualan tas, jadi ada tas yang digantungan di leher Bapak. Apakah itu jadi mata pencaharian Bapak sehari-hari atau ada pekerjaan lainnya Pak? Iya, sebelumnya flashback dulu ke belakang. Sebelum COVID itu udah lumayan lah income kami dari hasil jual makanan, mie sama gorengan di pekan-pekan itu yang kubilang tadi. Tapi seiring waktu berjalan adalah COVID. Jadi banyak yang dirumahkan sama yang di PHK. Imbasnya kan sama kami ini, sama yang jualan ini juga. Jadi hampir setiap pekan selalu tambah yang jualan. Jadi lama-kelamaan aturannya income kita dapat beli beras 1 kaleng, jadi setengah kaleng berkurang lagi. Jadi 1 liter lah yang dapat. Jadi makin minus padahal kebutuhan untuk anak-anak kita bertambah. Jadi banting setir lagi. Sempat jualan kelapa hari itu. Sempat jualan kalau dibilang di kampung kami itu monja. Bekas-bekas apa? Nah, jadi yang terakhir yang jualan tas lah, tas obralan. Itulah yang terakhir saya akan sempat jualan juga jualan sayur, tapi settingannya semua yang nggak ada yang pas. Makanya Bapak berganti-ganti. Iya, berganti-ganti aja cari yang pas settingannya. Jadi terakhir saya pikir, makanya saya ke sini mungkin nggak jodoh saya atau nggak rezeki saya jualan. Mungkin nanti jadinya entah bertani, itulah makanya saya datang ke sini. Tapi syukur ya Pak, rencana Tuhan ternyata Sandra ini berhasil juga punya tekad besar seperti Bapak. Bahkan saat di perantauan pun dia nggak punya rasa takut gitu buat bekerja dan mencari pengalaman yang baru. Mungkin udah kayak mendarah daging lah, mendarah daging di keluarga kami, mulai dari kakek saya dulu juga anak yatim. Kecil-kecil sudah merantai. Zaman Jepang dulu itu, zaman kakek saya itu udah dipercayakan kalau dibilang itu termasuk lumayan itu bendahara Jepang, bendahara Nippon kata kakekku. Jadi jiwa petualangannya, jiwa keberaniannya sudah terpupuk sama bapak saya. Kalau dulu zamannya bapak saya itu jagonya menembak kayu pakai sinso itu. Jadi entah udah berapa kebun yang dibuka bapakku. Termasuklah kebun Del Sitorus yang ada di Pekanbaru, di Torgamba, semuanya lah. Dan terjadi juga sama saya dan anak-anak saya. Jadi ada juga petualang sama kami. Mengalir di darah Mengalir ya Pak juga, ya. Bapak Joni Sinaga, Sandra ini kan anak perempuan ya Pak ya, anak perempuan Bapak. Nah setelah lulus wisuda ini, apakah Bapak punya keinginan juga buat Sandra supaya melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi selain mendapatkan pekerjaan? Kalau saya pribadi jujur ya, kalau menggambar situasi sekarang karena keadaan, ya aku bilang sama anak saya kemarin, cari pekerjaanlah dulu, bantu kami orang tuamu, karena kami tidak mampu lagi. Sebab dari dasarnya pun memang tidak mampu, tapi kita mampukan diri kita supaya kayak prinsip kita itu, jangan anak kita sama dengan kita lagi levelnya, supaya anak-anak kita, karena itu warisan bagi saya, warisan paling tinggi nilainya adalah ilmu. Jadi makanya udah dapat gelar sarjana, tapi cukuplah gelar sarjana itu dulu untuk kamu, udah dapat gelar saja, cari pekerjaanlah dulu, bantu kami sebagai orang tua supaya bisa menopang kehidupan keluarga. Itu saya harapkan. Baik. Berarti ini akhir tahun Bapak menghabiskan waktu Natal bersama Sandra ya tahun ini ya Pak, akhir tahun. Ya di sinilah sama-sama. Nah, kalau bisa diizinkan di bundaran besar lah. Oh iya, perayaan besar Pak ya. Ya, Sandra, waktu kamu wisuda, Bapak kan nyeletuk kayaknya Bapak yang paling miskin di antara semua orang tua yang hadir di sini. Saat Bapak menyebutkan itu, apa yang kamu rasakan? Jujur aja dengarnya sakit banget Kak, kayak dek gitu kan. Kayak kenapa Bapak bisa nyebut kayak gitu? Dia bisa nyebut kayak gitu. Aku di situ langsung terharu juga, nangis juga dengar itu Kak. Tapi
aku mikir juga gak apa-apa lah bapak bilang gitu, seenggaknya mungkin ada rasa bangganya anaknya itu wisuda itu Kak. Emang jujur aja mau nangis kan. Ya, aku juga membacanya nangis. Tapi ternyata banyak sekali netizen ya, apalagi setelah video TikTok kamu itu viral, banyak yang iri sama bapak kamu karena nggak semua ayah itu bisa berkesempatan hadir wisuda anaknya dan gitu. Jadi Sandra sedikit aja nih, gimana sih Sandra melihat bapak itu seperti apa? Aku lihat bapak itu udah malaikat iya, superhero iya, pokoknya pahlawan iya, pokoknya apa yang hebat-hebat itulah aku lihat bapak. Karena misalnya aku nih lagi ada masalah, aku selalu curhat ke bapak. Ada ini, pokoknya aku nanya sesuatu juga tanya ke bapak. Aku ngerasa misalnya nih ada yang gejolak, 2 pilihan, pelin-pelan Kak. Aku nanya bapak, apa omongan bapak itu aku lakuin. Karena aku ngerasa omongan bapak ini di situ rezekiku Kak. Iya Kak, jujur aja. Contohnya kayak aku yang ke Kalimantan ini kan pilihan bapak. Ternyata ada rezekiku di sini Kak. Gitu. Jadi aku pokoknya lihat bapak itu udah panutan semua lah Kak. Pokoknya apa kata-kata bapak itu aku nurut banget, aku harus lakuin. Itu di bang bapak itu aku kerjain. Jadi seyakin itu ya Sandra sama bapak. Walaupun Sandra punya pilihan sendiri tapi tetap menanya bapak. Tetap aja. Karena yakin ya atas aku pilihan yakin bapak. Banget. Oke, terima kasih ya Sandra dan Bapak Joni Sinaga sudah bersedia hadir di podcast Ruang Redaksi hari ini. Semoga setelah ini kita masih bisa bertemu lagi untuk silaturahmi ya. Terima kasih.